wa ja'alna naumakum subata. Oke, Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, mantap. Menutup mata. Oke, aplaus dong, makasih. Baik pun kepada masyarakat yang beranggapan orang dulu bilang orang idiot atau segala macamnya, jangan sampai dikurung di rumah. Kurung ya. Berikanlah hak dia untuk sekolah, menikmati pendidikan. ...102,6 FM Satsrasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Satsrasi Suara di acara Ruang Paslah. Kita akan lanjut nih di Ruang Paslah. Tadi kita udah janji Pak Dil ya, nyanyi ya. Sini dong Pak Dil, ada mikrofonnya sini ngomongnya. Ngaji. Oke, baik. Pak Dil tadi bisa ngaji ya? Ya Pak. Coba dan nyanyinya dulu. Ayat Qur'annya yang mana nih? Amma yasata'alun atau surah apa aja gitu, boleh lah. Amma yasata'alun. Boleh, itu juga ya. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Oke, Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, mantap ternyata. Terus Padil bisa apa lagi? Ngaji bisa. Terus apa lagi bisanya? Apalagi yang bisa dia ini prestasi waktu itu? Karena ikut lomba puisi Padil ya. Lomba puisi. Baca doa bisa? Baca doa. Apalah doanya? Bolehlah baca doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Terus Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ulmi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mantap. Oke, dia ini sekarang anak tingkatan SMA ya, SMA, Pak? SMA ya. SMA kalau di tingkatan ini SMA itu kelas berapa dia sekarang? Kelas berapa Padil? Kelas berapa Pak Dil? SMA kelas 1. Kelas 1 ya. Oke. Nah, Pak Undri ya, sebelum siapa tadi ya, bagaimana sebenarnya dunia pendidikan? Kita mau tanya ya, bagaimana sebenarnya dunia pendidikan kita di SLB? Kita konteksnya Mandailing Natal ya. Kalau dunia pendidikan luar biasa itu Pak, ya, menurut saya itu unik, menarik, penuh tantangan, seperti itu Pak. Unik, menarik, penuh tantangan. Tadi uniknya sudah kita bincang-bincang gitu ya. Tantangannya seperti ini Pak. Bagaimana kita memberikan pelajaran ataupun keterampilan kepada siswa ini. Contohnya yang komunikasi aja kita belum bisa antara kita dengan siswa. Itulah yang penuh tantangan ini. Bagaimana? Itu penuh tantangannya gitu ya. Nah, kemudian metode apa yang dilakukan itu? Kalau metode yang mungkin digunakan secara umum itu, kalau kami di SLB itu Pak seperti ini. Yang pertama itu mungkin kasih sayang.
Kasih sayang yang paling diutamakan. Kasih sayang, Pak. Itu landasan utamanya gitu ya. Terus Berbuat dari hati gitu, Pak. berbuat dari hati. Jadi di saat kita udah memang dari keinginan dari hati, timbullah rasa kasih sayang kepada siswa ini, disitulah nanti akan adanya kontak secara psikis. Itu paling utama ya. Paling utama itu Pak, sabar gitu. Oke, metode pendidikannya, metode proses pembelajarannya seperti apa sama mereka? Karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan tuna netra, tuna apa lagi tadi? Tuna rungu, tuna daksa gitu. Kalau metode itu mungkin secara umum sama Pak. Sama ya. Ada spesifik yang harus kami tingkatkan atau kami gunakan untuk anak-anak luar biasa ini. Misalnya seperti anak tunanetra itu kita lebih mengedepankan itu pembelajaran orientasi mobilitas. Orientasi mobilitas. Itu tujuannya untuk apa? Orientasi mobilitasnya supaya dia bisa. Nah, orientasi mobilitas ini seperti ini Pak. Orientasi itu kan mereka itu mengenal ruang atau lingkungan sekitarnya. Jadi di saat kita mempelajari mengajarkan orientasi mobilitas ini, disitulah bagaimana cara menggunakan tongkat, menyeberang jalan, cara membaca huruf braille, cara mengenal di mana kamar mandi, di mana kelas, di mana kursi, di mana cara duduk, itulah orientasi. Orientasi dulu ya. Ruang lingkup ya. Itu pendidikan dasar lah yang pertama bagi berkebutuhan khusus tunanetra ya. Iya, Pak. Kalau dia yang lain tunarungu? Kalau tunarungu itu mereka itu konsep awalnya itu bina persepsi, bunyi dan irama. Bina persepsi, bunyi dan irama itu dia mengandalkan insting irama ya atau bunyi ya. Bunyi Pak. Kalau bunyi ini, kalau bunyi ini gitu enggak. Itulah dasar kita. Misalnya berapa lagi sisa pendengarannya? Apakah dia sudah mengenal atau belum tahu adanya suara atau bunyi? Apakah cuma mereka itu cuma sekedar memahami adanya getaran? Ada getaran gitu ya. Oke, baik. Nah di sekolah kita di SLB yang ada di Mandailing, ini sekolah ini kan artinya otoritas dari pemerintah provinsi Sumatera Utara ya? Iya Pak. Bukan kabupaten ya? Bukan Pak. Itu memang di tingkat kabupaten nggak ada ya? Dulu ada Pak, misalnya SLB milik pemerintah kabupaten ada itu enggak? Dulu ada Pak, namanya itu SDLB. Berarti tingkatan mereka itu cuma sampai di SD gitu ya. Jadi dengan perpindahannya SMA, SMK dan SLB ke provinsi, semua SLB dan SDLB ini ditarik ke provinsi seperti itu Pak. Gitu ya. Nah, anak-anak kita di sana berkebutuhan khusus ini, fasilitas apa saja yang ada dan yang dibutuhkan itu? Yang dibutuhkan gitu Pak ya. Dan apakah sudah terlengkapi gitu menurut standar umum saja gitu di sekolah kita? Kalau untuk pelayanan pendidikan kita sudah termasuk yang cukup lah seperti itu Pak, karena fasilitas pendidikan kita udah punya semua, akan tetapi memang ada beberapa ruang khusus yang belum kita punya. Misalnya untuk ruang bina perilaku dan sosial ini kita masih mengandalkan, masih digabung dengan ini Pak, ruang bina diri. Ruang bina diri namanya. Iya Pak. Oke. Kalau fasilitas yang lain, media pembelajarannya sudah ada ya, sudah lengkap ya. Yang tadi kalau yang tunanetra untuk huruf. Kalau itu alhamdulillah kita sudah punya ya semua ya. Sudah Pak, karena kita selalu sudahnya cukup atau memang asal ada gitu? Bisa lah digunakan seperti itu Pak. Kan berapa orang yang membutuhkan itu di sana di SLB sekarang? Yang tunanetra contoh. Tunanetra itu ada sekitar 11 orang Pak. Berarti 11 orang media pembelajaran untuk tunanetra itu sudah ada ya? Sudah. Lebih ya? Dibilang lebih. Karena memang misalnya ada yang sekali pakai habis ya. Ada memang ada media yang bisa digunakan berkali-kali seperti itu Pak. Oke, baik. Nah untuk mendekati anak-anak ini memang tadi rasa cinta yang diutamakan ya. Kemudian rasa kepedulian kita. Nah kalau kendala apa saja yang dialami? Kalau kendala yang begitu berat sampai saat ini belum ada Pak. Maksudnya kalau ada kendala berarti nggak jalan SLB kan seperti itu Pak. Cuman ya kalau kendala dari sarana prasarana tidak ada lagi gitu ya. Kendala yang dialami sebagai profesi guru pada saat berkomunikasi atau berinteraksi itu apa kendalanya gitu? Ada nggak kira-kira?
Kalau kendala itu setiap proses pasti ada ya. kendala Paling dominan. Jadi di sini kendala mungkin yang sangat kami rasakan itu seperti ini Pak. SLB Madinah ini satu-satunya di Kabupaten Mandailing Natal. Satu-satunya ya. Sementara wilayah Kabupaten Mandailing Natal itu begitu luas dan begitu banyak sampai ke pesisir pantai sana ke daerah Natal. Natal ya. Ada muridnya dari pantai barat ke sini. Itu yang mau saya bilang sama Bapak, bahwasanya anak yang ada di SLB Marina sekarang itu ruang lingkupnya hanya mulai dari Siabu sampai ke Kai Laut. Itu sama sekali tidak ada yang berasal dari desa-desa yang nun jauh itu ya. Ada juga yang datang mendaftar dan lewat telepon pingin anak sekolah. Cuman kondisi dan situasi sekarang itu, yang pertama jarak itu kalau misalnya mereka bolak-balik pun terlalu jauh habis di jalan. Ya memang tidak mungkin kalau bolak-balik. Apa tidak ada pengembangan sebangsa asramanya, sebangsa tempat tinggal yang berkebutuhan khusus yang disediakan oleh pemerintah. Berarti ini kan juga bagian dari kekurangan, kendala juga. Jadi kalau masalah asrama Pak, saya juga sudah pernah mendatangi Pak Bupati, mohon kiranya ada kebijakan dari kabupaten, walaupun SLB ini pindah provinsi. Saya minta kebijakan dari Pak Bupati supaya kita di SLB itu punya asrama Pak. Punya asrama. Karena memang butuh pendidikan lebih khusus lagi gitu ya, Pak. Interaksi dan apa segala macam lebih khusus ya. Kita punya asrama dan punya fasilitasnya, akan tetapi kita tidak punya biaya operasional. Asrama itu gedungnya sudah ada Pak? Ada. Semua dengan fasilitas. Tempat tidurnya, lemarinya, kamar mandinya ada itu. Ruang makan, tempat perlengkapan makannya ada Pak? Ada. Operasionalnya nggak ada. Kenapa bisa tidak memiliki operasional? Apakah Pak sebagai kepala sekolah tidak pernah ini menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah atau kepada DPR gitu kan? Itu kan bisa saja walaupun itu sekolah kewenangan dari provinsi. Tapi tidak salah itu bantuan hibah misalnya dari pemerintah kabupaten untuk operasional itu. Apakah tidak pernah didiskusikan atau di nota khusus lah misalnya dari sekolah? Jadi seperti ini Pak. Saya jabatan sebagai kepala sekolah itu baru 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun ini saya udah 3 kali mendatangi pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Bagaimana solusi asrama ini supaya kami bisa mendapatkan biaya operasional, misalnya uang makan atau uang penjaga atau sekolah, ya. Operasional asrama ini lah Pak. Agar bisa berjalan dengan baik, karena gini Pak, kami data ada di daerah Natal sana itu begitu banyak siswa ini yang membutuhkan pendidikan. Begitu juga dengan daerah Kota Nopan dan Marospongi. Sementara daerah tersebut belum tersentuh siswa yang spesial ini untuk sekolah. Nah, kalau untuk diregulerkan dia di sana itu juga nggak ada sama sekali. Sepengetahuan Pak Ondri. Kalau diregulerkan ada juga Pak, yang kemarin tamat SD mau masuk SMP, ada SMP tidak menerima, dia datang ke SLB. Yang tingkat SD di sana, di Natal, di Kota Nopan itu ada nggak tadi? Apa tadi namanya? Sekolah inklusi. Iya, sekolah inklusi di sekolah itu ada nggak sampai sekarang? Sebenarnya gini Pak, sekolah inklusi itu konsepnya, mereka itu SLB ini adalah pusat sumbernya inklusi ini. Iya. Jadi mereka itu masuk ke sekolah inklusi harus ada sebentuk rekom atau surat keterangan bahwasanya siswa ini mampu di sekolah umum, seperti itu Pak. Mampu, gitu ya. Tapi nggak ada ya sama sekali ya. Sampai saat ini belum ada yang di seluruh wilayah Mandailing Natal. Kalau di kecuali di kota. Ada Pak, ada. Di kecamatan lain nggak ada ya? Belum Pak, belum. Sama sekali ya. Itulah yang kami sebagai guru pendidikan luar biasa yang kami sangat sayangkan. Belum tersentuhnya dunia pendidikan anak spesial ini untuk daerah Natal dan daerah Mandailing dulu Pak. Mandailing dulu ya. Karena setahu saya satu pun siswa berkebutuhan khusus ini di daerah pemerintah itu wajib memberikan layanan pendidikan. Itu amanat undang-undang ya? Iya Pak, termasuk sarana dan prasarana. Sarana prasarana, amanat undang-undang bagi kita, apalagi pemerintah kalau dia tidak jalankan, berarti kan bagian dari penyalahgunaan. Satu lagi kendala saya di sana itu Pak, memang ini mendesak. Maksudnya seperti ini.
Kami mempunyai 2 buah mobil operasional terjemput. Oh iya. Satu bantuan dari kabupaten melalui dana CSR PT Alam, satu lagi dari provinsi. Sementara situasi dan kondisi siswa kami sekarang itu sangat banyak. Jadi mobil yang kami gunakan itu sangat padat berisi, Pak. Maksudnya Pastinya sudah harus setingkat bus sekolah ini ya. tidak layak lah Tidak layak untuk ya, gitu ya. penumpang sebanyak itu. Jadi di sini harapan saya Ya. sebagai kepala sekolah, mana tahu ada pejabat atau pemilik Ya. perusahaan jika ingin menaturkan transportasi ke SLB, kami Ya. sangat senang karena Senang ya. itulah yang sangat kami butuhkan supaya pemerataan pendidikan itu tercapai. Oke, baik. Ini waktu kita memang sudah di ujung. Adek tadi siapa namanya, Dek? Suraida, Pak. Suraida ya. Oke, Suraida tadi boleh yang tadi yang mendapatkan prestasi itu, prestasi apa saja? Prestasi lomba sinopsis, Sinopsis, Olimpiade IPA, Olimpiade IPA, kemudian terus lomba hantaran juga, hantaran. Hantaran apa itu? lomba membuat rumah, Rumah, ya terus lomba nyanyi. nyanyi Nyanyi itu tingkat apa itu dulu? tingkat SMA, Pak. SMA, skopnya itu misalnya apa, di provinsi, kabupaten? Provinsi, Pak. Provinsi ya. Di mana waktu itu Di berlombanya? Medan, Pak. Di Medan. Apa lagunya? Lagunya lagu wajib, Pak. Lagu wajib. Lagu wajibnya apa itu? Garuda Pancasila. Tahu. Apa tuh lagu wajibnya? Syukur. Lagu wajib Apa ya? Yang ingat sekarang apa? Indonesia Pusaka, Pak. Indonesia Pusaka. Boleh 1 atau 2 bait? Silakan ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Oke, aplaus dong. Makasih. Waktu itu dapat prestasi ini yang menyanyi dapat juara atau dapat apa tuh? Belum, Pak. Belum ya, tapi sudah di tingkat provinsi. Berarti juaranya waktu itu di tingkat kabupaten ya. Menjadi utusan di sana seorang penyanyi ya, tapi bakatnya udah oke banget ya. Oke, makasih. Tentunya berharap kita semuanya tetap diasah, kemudian lebih rajin lagi supaya bisa menjadi penyanyi yang profesional. Siapa tahu nanti masuk idol gitu kan. Nah, Pak Undri, kita balik lagi nih, kita memang sudah di ujung nih. Jauh-jauh dari Sumatera Barat untuk menjadi kepala sekolah di Madinah itu pilihan atau memang keterpaksaan? Itu pilihan, Pak. Pilihan. Walaupun meninggalkan kampung. Iya, Pak. Kampung halaman gitu ya. Iya, Pak. Tiba kemari menjadi kepala sekolah gitu ya. Alhamdulillah, Pak. Oke. Kalau sudah pilihan berarti dengan keikhlasan, ketulusan dan juga terasa kebahagiaan ya. Kebahagiaan, Pak, ya. Tersendiri gitu ya. Nah, perlakuan seperti apa yang dibutuhkan sekolah kita nih? Maksud Bapak? Apa kebutuhan yang paling utama lagi? Harapan Pak Undri tadi terhadap sekolah itu, SLB ini, dan juga dunia pendidikan luar yang berkebutuhan khusus ini. Kalau kebutuhan itu yang paling mendesak itu memang transportasi itu, Pak. Transportasi yang seperti yang tadi ya digambarkan. Habis itu untuk operasional asrama ini, jika ada donatur, perusahaan ataupun pribadi yang ingin memberikan sebentuk apa itu namanya, sedekah atau apapun ke pengelolaan asrama ini, kami sangat bersyukur karena ini tujuan kami agar terjadinya pemerataan pendidikan
bagi anak disabilitas itu khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. ya. Jadi siswa anak-anak kita yang dari daerah Natal termasuk Mandailing dulu itu bisa tersentuh pendidikan kepada siswa disabilitasnya. Oke, tapi yang jelas harapan itu untuk tidak adanya diskriminasi ya terhadap anak, karena ini adalah hak dasar ya anak bangsa Indonesia ini supaya mendapatkan layanan atau fasilitas pendidikan ya, apalagi yang menyangkut dengan pendidikan dasar gitu ya. Kalau harapan saya seperti inilah Pak. Harapan saya kepada masyarakat dimanapun berada yang mendengar radio ini ataupun yang tidak, jika ada sanak saudara, famili, kakak, adik, teman ataupun masyarakat yang boleh dikatakan luarlah daripada biasa, kami dari pihak yang masih memiliki usia wajib pendidikan, kami di SLB itu sangat siap membantu, siap menerima, baik untuk sekedar konsultasi atau untuk langsung sekolah. Kami sangat senang karena jangan sampai ada anak, kakak atau adik pun yang beranggapan orang dulu bilang orang idiot atau segala macamnya. Jangan sampai dikurung di rumah. Berikanlah hak dia untuk menikmati pendidikan. Baik pun kepada masyarakat. Jika ada anak-anak kami ataupun bukan siswa kami, jika ada yang di masyarakat, rangkullah mereka, bimbinglah, ajari. Ikutkanlah mereka dalam kegiatan bermasyarakat. Jika dia melakukan kesalahan, tegurlah, nasihatilah mereka. Jangan sampai mereka itu mendapatkan pelecehan seksual, kekerasan ya. Atau dia dihakimi jika bersalah. Habis itu sedikit saya beberkan sampaikan juga di radio ini. Kami di SLB itu sudah 3 kali mendampingi siswa yang bermasalah dengan hukum. Dulu pernah siswa dari Natal yang dilecehkan oleh ayah tirinya. Kami dampingi sampai tuntas. Itu juga anak disabilitas? Iya Pak. Itu tunarungu. Dan sekarang kami juga lagi mendampingi siswa kami yang sudah 2 bulan di Polres dalam kasus kalau perkiraan dari pihak kepolisian itu pelecehan seksual. Dia bukan korban tapi dia pelaku ya? Setelah saya telusuri, saya jumpai si anak ini, ternyata dia itu cuman disuruh sama temannya. Temannya mengajak untuk mengintip orang yang lagi tidur. Pas si anak ini mau memasuki rumah si yang tidur ini, ternyata ada yang si yang tidur ini terbangun. Anak ini langsung lari. Sudah jauh dia lari, teringat dia sendalnya tinggal. Balik lagi dia ke rumah itu, ngambil sendal jepitnya. Disitulah dia diambil orang, ditangkap. Jadi harapan saya kepada semua pemangku kebijakan, bantulah siswa kami tersebut, bantulah kami dalam menghadapi siswa kami yang bermasalah, baik secara hukum adat ataupun hukum negara ya. Hukum negara, karena jika ada siswa kami yang bermasalah, kami siap untuk membantu. Kami siap untuk diikutkan dalam kegiatan tersebut. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Undri telah hadir di studio. Terima kasih Adik Patri yang pintar, Adik siapa tadi? Suraidah juga yang pintar banget, berprestasi terus ya. Jangan sampai di sini saja, teruslah berupaya bahwa tidak ada diskriminasi terhadap pendidikan. Jangan sampai di sini saja, teruslah selanjutnya juga langsung masuk ke perguruan tinggi, dan itu semua pemerintah sudah memberikan fasilitas itu. Mau jadi apa saja sudah ada. Buktinya penerimaan ASN sekarang juga ada spesial untuk yang berkebutuhan khusus gitu kan. Karena mengingat itu Pak, saya mohon waktu sebentar. Karena berdasarkan undang-undang itu Pak, setiap DUDI ataupun BUMN itu wajib memperkerjakan anak disabilitas. Jadi harapan saya di sini kepada semua pemilik ataupun pengusaha di dunia usaha dan industri, itu juga harus mengamalkan undang-undang. Kami mohon bantulah kami dalam kerjasama, terima dan pekerjakanlah alumni kami di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu ini.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ondri beserta ini dari SLB sukses terus ya. Kita juga mensupport dan mendorong, mudah-mudahan apa keluhan dan harapan itu didengarkan oleh pemerintah. Saya yakin sekali ketika ini sampai nanti kepada Bupati pasti diberikan bantuan hibah atau apa yang terkait dengan operasional asrama itu, dan juga bantuan bus SLB transportasi. Mudah-mudahan itu sampai ya. Oke, sahabat Istad FM, sayang sekali kita sudah berada di ujung ajang Ruang Paslah di Informasi pukul 11.30. Memberikan pendidikan kepada setiap anak adalah amanah konstitusi, amanah undang-undang kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak Indonesia harus cerdas dan bisa bersaing secara global. Tidak sedikit anak-anak yang berkebutuhan khusus yang di kemudian harinya berhasil menginspirasi, memberikan dorongan dan support pada orang lain. Pak Ondri ini adalah juga bagian dari itu, telah memilih menempati amanah konstitusi dengan menjadi pengajar dan pendidik bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pendidikan, agar mereka juga berhak mendapatkan apa saja di negara ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Kita akan kembali bersua di minggu depan di Ruang Paslah dengan tema dan juga narasumber yang lain. Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita dalam berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Acaranya sangat bagus karena bisa menimbulkan motivasi ataupun inspirasi kepada masyarakat luar dan menambah wawasan masyarakat, terutama pada topik kita pada hari ini, bahwasanya pendidikan itu adalah hak setiap anak bangsa. Semoga tamu-tamu ataupun narasumber berikutnya itu maksudnya bisa lebih banyak memberikan pengetahuan kepada masyarakat luar sana bagaimana inspirasi itu ataupun ilmu yang manfaat yang akan diberikan oleh narasumber berikutnya. Six,